Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1394. Perasaan yang tercemar mendatangkan penderitaan. Seharusnya mempraktikkan sila murni. Pikiran yang kacau adalah sulit ditahankan. Adanya wujud manusia, wujud aku, wujud pria dan wanita yang mengganggu pikiran. Sumber dari 8 penderitaan adalah munculnya perasaan yang tercemar, nafsu, benci, asmara, dendam, dan berkumpul dengan orang yang tidak disukai. Kebenaran tentang penderitaan beranak pinak dari wujud penampilan sebagai akarnya. Disebabkan oleh akumulasi dari keserakahan dan kemelekatan pada segala bentuk fisik daripada alat indera dan objek indera. Hendaknya melenyapkan segala dharma dari penderitaan dan mempraktikkan sila murni. Jalan dari segala keajaiban dharma seharusnya dipikirkan dan dipertimbangkan. Saudara sekalian, bersungguh hatilah menghayati, sungguh pikiran manusia yang kacau itulah yang paling susah untuk ditahankan. Penderitaan manusia bukanlah terletak pada kekurangan materi dalam hidup, namun penderitaan antara sesama yang tidak bisa diselesaikan juga tidak dapat membuka simpul kerisauan ini, yaitu pikiran yang kacau adalah sulit ditahankan, sangat meresahkan. Yang diresahkan adalah kerisauan dalam batin. Emosi dalam batin seringkali menyulitkan dan membingungkan kita, serta menjerat kita. Sungguh sulit ditahankan dengan sabar. Disinilah penderitaannya. Karena ada wujud manusia, wujud aku, wujud pria dan wanita. Berbagai wujud-wujud ini maka menimbulkan diskriminasi antar sesama manusia. Ada pria yang serakah akan cinta wanita sehingga menciptakan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Berbagai kerisauan, berbagai kebingungan dalam batin dan pikiran yang kacau. Banyak kerisauan disebabkan oleh wujud ini. Wujud manusia, wujud aku, wujud usia, wujud pria dan wanita, dan wujud lainnya. Semuanya menyulitkan dan membuat kita kebingungan. Oleh karena itu, 8 penderitaan kehidupan manusia yang paling dasar terdapat 8 penderitaan. 8 penderitaan yang mendasar ini sumbernya juga berasal dari perasaan yang tercemar, memunculkan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Muncul berasal dari mana? Apakah berasal dari ketiadaan? Bukan. Sama seperti tubuh yang dilahirkan oleh orang tua, ditelusuri asal-usulnya hingga tidak ada habisnya. Tidak terlepas dari jeratan antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan banyak penderitaan. Jadi, sumber dari 8 penderitaan adalah munculnya perasaan yang tercemar. 8 penderitaan, apakah semua orang mengetahuinya? Kelahiran, usia tua, sakit, mati, berpisah dari orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang tidak disukai, keinginan yang tidak tercapai, dan kemelekatan pada 5 agregat. Akan tetapi, sumber yang paling mendasar adalah dimulai dari perasaan yang tercemar. Oleh karena itu, hal-hal yang rumit di dunia ini, yakni dari manusia yang melipat gandakannya, penderitaan. Terlebih manusia memiliki begitu banyak kerisauan, kegelapan batin dan sebagainya. Semuanya adalah berasal dari perasaan. Nafsu, benci, dendam,
terus-menerus beranak pinak seperti itu, membuat banyak keluarga, masyarakat, dan dunia hanya demi mengikuti nafsu seperti itu menyesatkan dan membingungkan hati manusia, sehingga menciptakan begitu banyak kerisauan dan kekuatan karma. Semuanya timbul dengan seperti itu, sehingga ada kebenaran tentang penderitaan. Kebenaran tentang penderitaan terus-menerus beranak pinak. Tidak lain adalah rupa. Objek indera dan alat indera, segala wujud dan rupa ini adalah yang paling mendasar. Marilah kita lebih bersungguh hati dalam merenungkan hal ini. Bukankah demikian? Benar. Oleh karena itu, disebabkan oleh akumulasi daripada alat indera dan objek indera. Objek indera beserta kondisi luar, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh kita mengikuti objek indera beserta kondisi luar. Sehingga niat keserakahan dan kemelekatan timbul ketika mata kita melihat kondisi luar. 6 akar bertemu dengan 6 objek indera, maka 6 kesadaran muncul. Rupa, akar indera, dan objek indera ini membangkitkan keserakahan dan kemelekatan. Karena hal ini, maka memunculkan fenomena kekacauan dalam masyarakat. Seperti itu terus-menerus beranak pinak. Dalam melatih diri, kita harus sungguh-sungguh memenangkan batin kita. Sumber dari kekacauan terlebih dahulu kita singkirkan. Jangan lagi terdapat sumber dari perasaan dan nafsu. Tiada lagi nafsu terhadap rupa yang menjadi masalah dalam batin kita. Dengan sendirinya batin kita akan tenang. Kita memiliki konsentrasi samadhi, arah yang mantap, tidak akan terpengaruh oleh rupa dan suara di sekitar, juga tidak oleh akar indera dan objek indera yang datang untuk menggoda batin kita. Kita terlebih dahulu menjernihkan rupa objek, akar indera, dan arah tujuan. Jika sudah tidak ada, kita berkonsentrasi pada melenyapkan segala dharma dari penderitaan. Dengan batin yang murni, melatih dharma yang murni, maka dengan sendirinya batin kita dapat berkonsentrasi pada sila, samadhi, dan kebijaksanaan, yakni 3 latihan tanpa kebocoran. Dalam usaha menjaga pelatihan mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan, jika kita kurang dalam hal sila, samadhi, dan kebijaksanaan, jika sila, samadhi, dan kebijaksanaan kita terdapat kebocoran, maka kita tidak akan dapat berkonsentrasi mendengarkan. Kita tidak akan dapat menenangkan hati untuk merenungkan ajaran menakjubkan. Kita tidak akan dapat mempraktikkannya, terlebih untuk bersungguh-sungguh dalam melatih diri dengan tenang. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh menerima Dharma Sang Buddha. Harus terlebih dahulu memurnikan dan menempa batin kita. Memurnikan dan menempa batin harus menggunakan air yang jernih untuk memurnikannya. Barulah dapat melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Akar sumber dari kerisauan barulah dapat disingkirkan. Inilah cara bagi kita dalam menghadapi dunia. Di dunia yang sangat kompleks ini, harus bagaimana menenangkan batin kita, bagaimana agar dapat menyerap prinsip kebenaran yang menakjubkan. Ini adalah suatu keharusan tidak terhindar di dalam kehidupan kita. Kita harus terlebih dahulu memusnahkan akar sumber dari kerisauan dan kegelapan batin ini.
Jadi, kita harus memahami kebenaran tentang penderitaan ini. Sumber dari kebenaran tentang penderitaan adalah akumulasi dari begitu banyak penderitaan. Bisa beranak pinak, itulah akumulasi. Akumulasi dari segala wujud daripada objek diciptakan oleh akar indera kita. Tamak akan wujud daripada objek dunia luar. Akar indera ini yang mengkondisikan dan menciptakan karma, sehingga jika kita mau benar-benar melakukan pembinaan diri, maka harus melenyapkan sumber penderitaan ini. Hendaknya melenyapkan segala dharma dari penderitaan dan mempraktikkan sila murni. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Semua orang harus bersungguh hati. Sila murni, kita melakukan praktik dalam tindakan nyata di jalan kebenaran ini. Kita berada di jalan pencerahan yang kokoh dan lebar ini. Berbagai jenis dharma yang mana halus dan menakjubkan. Kita harus benar-benar merenungkan dan mempertimbangkannya. Segala keajaiban dharma. Keajaiban dari dharma harus kita renungkan. Berbagai jenis dharma yang ada di jalan agung ini sangat halus dan menakjubkan. Kita harus bersungguh hati untuk memikirkan dan mempertimbangkannya. Dharma ada begitu banyak. Jika kita menelitinya, memahaminya, maka jujur dikatakan waktu yang ada pun tidak pernah cukup. Jangan membuang waktu demi wujud daripada objek indera yang menimbulkan kerisauan yang dapat mengganggu batin manusia. Mengambil banyak kerisauan yang membuat suasana hati kita kacau, sehingga membangkitkan kesulitan untuk menahan dan bersabar. Sulit untuk menahan, tidak mampu untuk bersabar, sulit untuk menahan kesabaran. Suasana hati yang gundah ini tiada lain adalah berasal dari wujud manusia, wujud aku, dan wujud dari pria dan wanita yang mengganggu kita. Tidak peduli apapun sumber yang membuat batin kita risau, pada akhirnya arah dan tujuan kita adalah untuk menghapus kerisauan. Barulah dapat kembali pada dharma. Kita harus bersungguh hati untuk merenung dan mempertimbangkannya. Di dunia ini ada begitu banyak, tak terhingga dan tak terhitung jumlah noda batin. Bagaimana bisa muncul sumber akarnya? Buddha membabarkan begitu banyak dharma untuk menyembuhkan kerisauan batin ini. Sudah berapa banyak dharma yang telah Buddha bebarkan untuk kita? Sudah berapa banyak dharma yang telah kita dengar? Sudah berapa banyak dharma yang digunakan untuk menyembuhkan kerisauan batin kita? Jika kita sudah menggunakan begitu banyak dharma dan masih tidak dapat menyembuhkan kekotoran batin ini, maka apa yang harus kita lakukan? Sangat mudah. Ketika kita berusaha memikirkan ujungnya, hanya ada satu hal: mengetahui sumber akarnya, kemudian melenyapkan sumber akarnya. Oleh karena itu, kita harus memahami sumber akarnya. Tidak lain berasal dari cinta, benci, asmara, dan dendam. Hal-hal ini terus menjerat kita. Namun, kita sudah tahu sumber dari jeratan ini. Sumber dari 8 penderitaan adalah perasaan yang tercemar. 8 penderitaan muncul karena muncul perasaan yang tercemar. Sumber dari perasaan yang tercemar adalah rupa wanita dan pria. Ini mengganggu pemikiran kita. Jadi ini terus-menerus memunculkan cinta dan benci. Di antara cinta dan benci ini mudah menimbulkan dendam. Mencintai seseorang yang tidak dapat dicintai
menginginkan yang tidak dapat dimiliki, maka akan menjadi dendam, benci, iri, dan sebagainya. Di dunia ini, banyak hal yang kelihatannya sepele, namun sebenarnya penuh dengan prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Dharma dan kekotoran batin yang sangat rumit, namun sesungguhnya sangat mudah jika kita bisa memahaminya. Jadi, benar ataupun salah, jika kita bisa menyikapinya dengan tepat, maka tiada hal yang rumit. Jadi prinsip ini, meskipun sangat halus dan menakjubkan, namun jika batin kita bisa tenang, bersungguh-sungguh merenungkan bagaimana caranya agar dharma ini dapat mengikis kekotoran batin yang begitu banyak. Cara untuk menyembuhkannya adalah sangat mudah jika kita tahu sumbernya. Dengan memahami satu kebenaran, kita bisa memahami semuanya. Maka kita akan jelas. Jadi, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Manjusri, naskah sutra sebelumnya. Jika kita sudah tahu akan hal-hal ini, maka kita akan lebih dapat memahami dharma selanjutnya. Manjusri, lagi pula para bodhisattva mahasatwa tidak seharusnya pada tubuh wanita muncul kemelekatan pada rupa yang dapat membangkitkan pemikiran dari nafsu keinginan. Oleh sebab itu, lalu membabarkan dharma kepada mereka. Juga tidak seharusnya merasa senang untuk memandang mereka. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagian dari sutra ini, jika benar-benar mau dijelaskan sampai akhir, sangat mengganggu batin orang. Zaman dulu dan zaman sekarang sebenarnya hanya perbedaan zaman. Kembali lagi ke zaman Sang Buddha, di zaman Konfusius, beliau juga mengatakan hanya wanita dan orang tak bermoral yang paling sulit dihadapi. Analisis Konfusius Yang Ho. Kaum wanita di zaman Konfusius juga dipandang lebih rendah, mengatakan bahwa yang paling sulit dihadapi adalah wanita dan orang tak bermoral. Wanita dan orang tak bermoral apakah sama? Sebenarnya kalau terpikirkan sangatlah mengesalkan. Kaum wanita pada zaman modern ini ada berapa banyak wanita hebat. Bahkan telah melakukan sangat banyak hal. Tidak sedikit pemimpin dari sebuah negara saat ini adalah wanita, mampu membimbing kerumunan orang, memasuki ke dalam etika manusia, juga sangat banyak wanita. Keberanian wanita sering dikatakan bahwa ketika seorang wanita menjadi ibu, kekuatan dan tekadnya akan terpancar. Maksudnya adalah wanita berperan sebagai seorang ibu. Ada sesuatu yang terpancar di saat mengurus anak-anak. Demi anak-anak, dia menjadi sangat berani, juga sangat banyak. Demi keluarga, terus-menerus berjuang. Laki-laki menciptakan sangat banyak karma. Wanita harus merapikan apa yang dilakukan laki-laki. Sering terlihat dalam tayangan Bodhisattva akar rumput. Meskipun sangat mengakar, namun sangat jelas terlihat sangat banyak ibu-ibu yang bersusah payah menyokong keluarga. Begitu berani dalam menghadapi kondisi sangat mengakar kehidupan manusia yang penuh kesungguhan. Setiap pagi kita mendengarkan pertemuan pagi relawan. Yang kita lihat dan dengar di dalam rumah sakit suci juga sangat banyak. Dalam kehidupan manusia yang nyata, lingkungan keluarga, masyarakat dalam hal kondisi sosial kehidupan manusia, sungguh bisa dirasakan bahwa wanita lebih kuat dan tangguh dibandingkan dengan laki-laki.
Namun, sangat aneh mengapa penggalan sutra ini terus-menerus memberikan penilaian terhadap wanita. Namun, kita barusan teringat bahwa sebenarnya wanita juga ada bermacam-macam bentuk dan rupa kondisi psikologi. Karena psikologi tidak peduli laki-laki atau wanita, laki-laki juga termasuk. Akan tetapi, Sang Buddha sangatlah teliti. Sang Buddha demi wanita membabarkan dharma. Wanita mencapai realisasi kemudian yang mendapatkan peramalan, yang mencapai arahat juga sangat banyak. Benar-benar di dalam penggalan sutra ini sangat ditekankan bahwa satu sikap mental di antara pria dan wanita. Batin kita jangan sampai tergoda. Tidak hanya wanita, seharusnya laki-laki dan wanita juga sama demikian. Kita bisa terus mendengar kembali sutra sebelumnya berkata demikian. Manjusri, lagi pula para bodhisattva mahasatwa tidak seharusnya pada tubuh wanita. Muncul kemelekatan pada rupa yang dapat membangkitkan pemikiran dari nafsu keinginan. Oleh sebab itu, lalu membabarkan dharma kepada mereka, juga tidak seharusnya merasa senang untuk memandang mereka. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Paragraf inilah yang ingin dijelaskan oleh Sang Buddha secara lebih rinci, agar semua orang menjadi lebih jelas. Karena khawatir semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, apakah muncul penolakan terhadap perempuan. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa semua makhluk hidup setara. Bagaimana bisa ada wujud laki-laki dan perempuan? Tiada wujud manusia, tiada wujud makhluk hidup. Bagaimana bisa masih ada wujud laki-laki dan perempuan? Namun di dunia ini, dikarenakan hubungan antara pria dan wanita menyebabkan banyak sekali bencana dan kekacauan yang terjadi, khususnya mengganggu orang dan pikiran mereka. Oleh karena itu, ketika Sang Buddha berada di tempat ini, beliau ingin semua orang lebih memperhatikan dan memahami. Ketika beliau secara khusus mengatakan bahwa Anda tidak boleh dekat dengan wanita, karena wanita memiliki tubuh yang halus dan menawan, punggung dan dada terbuka. Inilah dari bagian tubuh wanita yang dapat menimbulkan imajinasi liar. Sehingga di tempat ini, para bodhisattva mahasatwa tidak seharusnya pada tubuh wanita. Muncul kemelekatan pada rupa yang dapat membangkitkan pemikiran dari nafsu keinginan. Jangan menimbulkan imajinasi liar dari tubuh wanita. Jadi, oleh sebab itu, lalu membabarkan dharma kepada mereka. Jika mau membabarkan dharma kepada mereka, batin sendiri harus sangat berkonsentrasi. Batin harus lurus, harus sangat berkonsentrasi. Jika tidak, pada saat pembabaran dharma kepada wanita, pikiran kita bisa tertuju pada tubuhnya yang menarik dan menimbulkan imajinasi liar. Hal ini tidak boleh. Oleh sebab itu, batin yang tidak teguh, tekad tidak teguh, orang yang demikian tidak boleh mengajarkan dharma. Jangan berpikir untuk menjadikan tubuh wanita sebagai objek hawa nafsu, lalu membabarkan dharma kepada mereka. Tidak boleh membabarkan dharma kepada wanita demi mendapatkan hatinya. Tidak hanya tidak boleh membabarkan dharma demi mendapatkan wanita, juga tidak seharusnya merasa senang untuk memandang. Jika Anda memiliki ketertarikan terhadap wanita ini, Anda harus berusaha menghindarinya. Jangan terus ingin mendekatinya. Ini untuk melindungi batin kita. Jika sudah merasa tergoda oleh wanita, kita harus segera menghindarinya. Jangan terus-menerus mengatakan, "Saya menaruh iba padanya, saya ingin membabarkan dharma untuknya."
saya ingin membimbingnya. Tidak perlu, sebab kamu telah membangkitkan perasaan suka dan sayang padanya. Anda ingin membabarkan dharma kepadanya bukan untuk mengasihinya, tetapi melainkan adalah membabarkan dharma benar-benar untuk menyucikan hati manusia. Bukanlah membabarkan dharma khusus hanya demi orang tertentu saja. Bukanlah karena teramat menyukai orang tertentu lalu membabarkan dharma kepadanya. Bukan. Beginilah rasa simpati berubah menjadi kasih sayang. Terlebih lagi jika hubungan yang melenceng, perselingkuhan, dan hubungan yang tidak pantas juga dimulai dari hal ini. Hubungan perasaan antara pria dan wanita sangatlah rumit dan sangatlah rapuh. Bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Jadi kalau ada kalanya, sekiranya memasuki rumah orang, jangan mengobrol bersama gadis kecil, dara, janda, dan sejenisnya. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika kita masuk ke dalam rumah ini yang ada sebuah keluarga, kita tidak boleh berduaan dengan wanita lajang, perawan, atau wanita tanpa suaminya. Tidak diperbolehkan berbicara berduaan dengan mereka. Saat kita masuk ke rumah orang, kita harus ada alasan yang sah untuk berkunjung. Bukan hanya karena ini pergi dan melihat-lihat, berbicara dengan wanita yang belum menikah ataupun seorang janda. Jadi, ini adalah hal yang harus dengan hati-hati kita waspadai. Bait sutra selanjutnya menyatakan, juga tidak mendekatkan diri dengan 5 jenis pandaka atau menjadi akrab dengan mereka. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Selain tidak mendekatkan diri dengan wanita, selain tidak membangkitkan nafsu terhadap tubuh wanita, kita juga tidak boleh bergaul dengan 5 jenis pandaka. Ini mengatakan bahwa kita harus berhati-hati saat menjalin pertemanan. Kita tidak boleh dekat dengan 5 jenis pandaka tersebut yang memiliki pola pikir yang tidak lurus. Kita harus dengan bersungguh hati melihat lebih lanjut. Juga tidak mendekatkan diri dengan 5 jenis pandaka atau menjadi akrab dengan mereka. Lagi pula harus berhati-hati dalam pertemanan. Jangan mendekatkan diri dengan 5 jenis pandaka yang memiliki pola pikir tidak patut, sebab orang-orang seperti ini jenis kelamin banyak dan tidak murni, tidak punya tekad dan prinsip moral dari lelaki. Makanya diingatkan agar jangan mendekatkan diri. Menjadi akrab dengan mereka dapat merugikan batin pembinaan sendiri. Bila kondisi batin tidak sehat dan sempurna, dapat merubah tekad hati dan mengacaukan batin pencerahan. Kita harus mendidik, harus baik-baik untuk mensucikan, harus bagaimana menggunakan Dharma Sang Buddha untuk mensucikan hati manusia, agar pemikirannya benar dan tepat. Kita ingin mensucikan hati orang yang memiliki kondisi batin yang tidak patut. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu kita memiliki berapa banyak kemampuan dan kesabaran. Jika hati pelatihan kita tidak mencukupi, maka kita jangan melakukannya. Jangan mendekatinya. Jangan berinteraksi dengannya secara mendalam. Boleh bersikap ramah, tapi jangan berinteraksi secara mendalam. Karena pandangan dan pemahaman, pemikiran kita masih belum terlalu kokoh.
Dharma di dalam diri kita masih belum merasuk terlalu dalam. Diri sendiri harus dapat mengukur kekuatan sendiri, sebab orang-orang seperti ini jenis kelamin banyak dan tidak murni. Kondisi batin yang tidak patut semacam ini, jika ingin mendekatinya, kita harus berupaya menggunakan dharma untuk mensucikannya. Jika kemampuan kita tidak mencukupi, kita jangan mencobanya. Kita masih belum memiliki kemampuan untuk membimbing orang, maka kita sementara ini harus meningkatkan kewaspadaan diri. Dikarenakan demikian, kondisi batinnya berbeda, yaitu tidak punya tekad dan prinsip moral dari lelaki. Tidak punya keberanian itu, tidak punya ketegasan itu, tidak memiliki jalan yang benar dalam menapaki dunia ini. Kondisi batin yang tidak patut, maka kita harus diingatkan agar jangan mendekatkan diri, jangan melibatkan diri, jangan mendekatinya. Kita harus menjaga batin kita harus menjaga jarak. Kita masih belum sangat mendalam dalam dharma. Kita masih belum mencapai kondisi di mana dapat memiliki dharma tanpa kebocoran, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini kita masih belum sangat sempurna, sehingga kita sendiri harus melatih diri sendiri dulu. Jika tidak, maka pemikiran pandangan ini juga bisa membuat orang terbujuk dan terpancing menjadi akrab dengan mereka. Tidak boleh mendekat, juga tidak boleh terlalu akrab. Tidak boleh dengan perasaan yang terlalu dalam. Dengan demikian dapat merugikan batin pembinaan sendiri. Sang Buddha ingin mengajari kita bagaimana mencegah hal ini melakukan dengan baik antara pria dan wanita dalam melakukan pelatihan diri juga sama. Biksu dan biksuni berlaku hal yang sama. Para biksu terhadap pada pandaka ini, 5 jenis pandaka juga harus meningkatkan kewaspadaan. Demikian juga terhadap wanita. Mereka perlu menganalisa dengan baik-baik. Terlihat begitu lemahnya batin pria. Tidak peduli terhadap penampilan wanita ataupun terhadap pandaka. Batin sangat mudah terguncang. Sang Buddha ingin semua orang meningkatkan kewaspadaan. Ini bukan semata-mata kesalahan wanita. Sesungguhnya sedang berbicara dengan para pria bagaimana berperilaku terhadap wanita. Sekelompok pria ini bagaimana memandang dan memperlakukan mereka. Semua ini harus sangat bersungguh hati. Para wanita harus mawas diri, apakah kita berlaku tidak layak. Mungkin tidak bertindak dengan sangat layak. Tubuh kita, postur tubuh kita, apakah menunjukkan sikap genit dan mengganggu pikiran orang lain? Orang-orang berkata, air sungai boleh digerakkan, namun batin dari seorang biksu tidak boleh diganggu. Batin orang yang ingin melakukan pelatihan diri, jika kamu mempengaruhinya, maka karma ini juga sangat berat. Jadi, akar indera dan objek indera ini bagi pria dan wanita juga adalah objek bentuk. Karena kita memiliki rupa, orang lain melihat kita, mereka memunculkan nafsu keinginan terhadap diri kita. Inilah objek indera. Wujud rupa laki-laki membuat hati wanita tergerak, seperti yang dijelaskan kemarin, Praceka Buddha mata bijak. Terlihat oleh seorang gadis sehingga hati wanita itu pun tergerak. Anak sesepuh tersebut terus-menerus mengganggu Praceka Buddha, mengakibatkan Praceka Buddha mencungkil matanya sendiri. Engkau mencintai mataku, inilah mata. Demikianlah batin pencerahan yang kokoh, memilih merusak fisik tubuh tetapi batin tidak tergoyahkan, sehingga tidak terikat oleh perasaan cinta dari wanita tersebut. Demikian batin pencerahan yang kokoh.
Demikianlah tingkatan yang harus dicapai oleh para pembina diri. Barulah dapat benar-benar menyelamatkan orang lain. Jika diri sendiri sangat lemah, bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Harus dihayati dengan sungguh-sungguh, maka tidak punya tekad dan prinsip moral dari lelaki. Maka diingatkan agar jangan mendekatkan diri, jangan melibatkan diri, jangan mendekat, menjadi akrab dengan mereka. Jangan menjadi akrab dengan mereka, memiliki perasaan mendalam. Itu tidak boleh terjadi. Jika ini terjadi, maka dapat melukai batin pencerahan kita sendiri, sehingga bila kondisi batin tidak sehat dan sempurna, dapat merusak tekad hati dan mengacaukan batin pencerahan. Ini akan terjadi jika kondisi batin kita tidak sehat dan sempurna, akan mengacaukan tekad hati kita. Dengan demikian akan mengacaukan batin pencerahan, maka kita harus bersungguh hati. Di atas adalah orang-orang yang tidak seharusnya para bodhisatwa merasa senang untuk memandang mereka, mengobrol bersama mereka, menjadi akrab atau terbenam dalam hubungan dengan mereka. Sebab mereka bukanlah bejana dharma, hanya akan menambah dharma tidak murni dan tidak bermanfaat bagi penyebaran dharma. Sehingga di atas adalah para bodhisatwa, yaitu para bodhisatwa yang membangkitkan tekad awal. Mereka berkata, saya ingin membangkitkan tekad besar dan ikrar agung. Saya ingin terjun ke tengah masyarakat untuk membimbing para makhluk. Namun, kita sudah mengatakan di depan bahwa ada banyak sekali hal dan perbuatan yang tidak baik. Banyak juga industri yang tidak benar dan pembunuhan makhluk hidup dan hal lainnya. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga wujud dari perempuan. Juga harus senantiasa waspada. Jadi, para bodhisatwa ini dengan tekad awal yang dibangkitkan, jika kalian ingin mendekat dan turut terjun ke dalamnya, maka semua orang harus sangat bersungguh hati, baik terhadap wanita, pria, ataupun kaum pandaka. Kita harus selalu menjaga hati kita. Kita sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Jangan mendekat dan juga jangan terus melibatkan diri. Ini juga sama. Bahkan, janganlah memiliki keinginan untuk melihat, untuk mendekat. Juga jangan selalu ingin berbicara dengan orang lain. Jika ingin berbicara juga harus dapat dipahami orang lain. Dia memahami kata-kata kita, maka kata-kata kita berguna untuk mereka. Sebelumnya juga dikatakan seperti ini, tidak peduli kegiatan usaha apa, kondisi kehidupan seperti apa, kita semua harus sangat berhati-hati. Tidak menjadi akrab atau terbenam dalam hubungan dengan mereka. Kita tidak boleh terbenam dalam perasaan yang tidak benar, terus terbenam di tempat itu, berhubungan dengan mereka di sana. Tidak boleh. Kita harus lurus. Jika kita lurus, maka kita tidak akan menciptakan suasana hati yang akan mengganggu kita, sebab mereka bukanlah bejana dharma. Karena orang-orang ini, Anda ingin memaksa untuk menyelamatkan dirinya. Walaupun Anda telah membangkitkan tekad bodhisatwa untuk menyelamatkan mereka. Namun, jalinan jodoh orang-orang ini belum matang. Bukanlah orang-orang yang akan kita bimbing dan sadarkan. Sementara ini, masih bukanlah bejana dharma. Bukan bejana dharma, yaitu masih belum bisa, hatinya masih belum dapat menampung air dharma. Ember ini sangat kotor, air dharma masih tidak bisa diisi di dalamnya. Harus terlebih dahulu dicuci dengan bersih baru dapat memasukkan air dharma ke dalamnya. Seperti yang Buddha ajarkan pada Rahula. Baskom untuk mencuci kaki ini. Barusan saya telah mencuci kaki saya. Airnya sudah dibuang.
Kamu pakai baskom ini untuk meletakkan makanan di dalamnya. Apakah bisa dimakan? Rahula mengatakan, Sang Buddha, baskom ini sudah kotor. Ini adalah baskom yang tidak bersih. Bagaimana bisa dipakai untuk meletakkan makanan di dalamnya? Lalu Buddha berkata, betul, batinmu tidak bersih. Lantas, bagaimana Dharma bisa dimasukkan ke dalam hatimu? Sama pula prinsipnya. Jadi, bila batin kita belum murni, maka disebut bukanlah bejana Dharma. Bila batin orang-orang tidak murni, dan kita hendak mengajarkan Dharma kepadanya, mereka tidak akan bisa menerimanya, sehingga disebut bukanlah bejana Dharma. Sang Buddha tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mencapai kebuddhaan, ataupun bahwa mereka tidak bisa membina diri. Bukan demikian. Hanya untuk sementara waktu, tiada dharma yang mengubah mereka. Masih belum ada dharma yang bisa mengubahnya. Jadi, bukanlah bejana dharma. Mereka hanya akan menambah dharma tidak murni kalau kita meletakkan dharma di tempat itu. Sama seperti menuangkan air ke tempat yang kotor, air itu akan menjadi kotor. Sama pula prinsipnya. Jadi, tidak bermanfaat bagi penyebaran Dharma. Mengajarkan Dharma Buddha kepada mereka akan seperti berbicara kepada dinding. Sama sekali tidak berguna. Inilah yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Berikutnya disebutkan, tidak sendirian dalam memasuki rumah orang. Jika dikarenakan suatu alasan, mesti masuk sendirian. Hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Kita jangan sendirian memasuki rumah orang lain karena kita mesti memahami dengan sepenuh hati bagaimana untuk berinteraksi dengan orang-orang ini. Kalau kita memiliki interaksi yang dekat dengan mereka, bukan hanya batin kita yang terpengaruh olehnya, bahkan untuk jangka waktu panjang orang-orang bisa menjadi curiga dan mereka akan berpikir apa sebenarnya hubungan di antara mereka. Mereka akan mulai curiga. Inilah yang mesti kita hindari. Juga ada biksu yang berada di luar. Biksu ini ingin membimbing dan menyadarkan masyarakat. Saat dia sedang pindah patah, satu keluarga menjamunya dengan sangat ramah. Biksu ini sering tidak menjalankan aturan yang ditetapkan Buddha. Biksu ini setiap hari berkunjung ke keluarga ini secara rutin. Dalam keluarga ini terdapat seorang gadis dan selalu berhubungan baik dengannya. Saat berbicara sangat akrab. Biksu ini selalu membabarkan Dharma kepada gadis ini, tetapi gadis ini bukan mendengarkan Dharma, melainkan hanya mau mendengarkan kata-katanya saja, mendengarkan suaranya dan melihat rupanya. Oleh karena itu, di antara mereka, sang biksu mengira gadis ini sedang mendengarkan Dharma, sedangkan gadis ini mengira biksu tersebut sedang mendekatinya dengan cara membabarkan Dharma. Sehingga di antara keduanya terjadilah saling ketertarikan. Ada kalanya gadis ini mencarinya di jalan, ada kalanya biksu ini mengunjunginya di rumah, sampai-sampai para tetangga melihatnya. Ah, biksu yang seperti ini sedang mendekati seorang gadis. Gadis ini memiliki hubungan yang dekat sekali dengan biksu ini. Ia sendiri menjadi tersadarkan dan sangat risau. Apa yang harus saya lakukan? Ia memikirkan hal ini saat berada di dalam taman. Semakin ia memikirkannya, ia menjadi semakin risau. Tetapi sosok gadis itu terus muncul dalam pikirannya.
para tetangga menegur mereka. Mereka semua menyalahkan dan mengkritiknya. Ia juga tahu bahwa ia tidak boleh melanggar sila. Ia ingin mematuhi sila, tetapi dalam hatinya sangat rumit. Kemudian ia memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Dewa pohon di taman ini mengetahui bahwa ia sama sekali tidak ada niat untuk melanggar sila. Tetapi dewa pohon melihat apa yang dipikirkan biksu itu, bagaimana pikirannya mengganggunya. Maka dewa pohon bermanifestasi wujudnya menjadi gadis itu. Saat biksu melihat ilusi gadis itu muncul di hadapannya, sang gadis pun berkata, "Karena keadaannya sudah seperti ini, karena kita berdua berbaur dengan sangat baik, akan lebih baik jika Anda kembali ke kehidupan awam. Kita bisa membangun sebuah keluarga." Sang biksu mendengar perkataan gadis tentang kembali ke kehidupan awam. Hal itu mengejutkannya dan ia pun tersadar. "Saya tidak dapat kembali ke kehidupan awam. Saya hanya ingin menjadi biksu. Saya tidak boleh melanggar sila." Maka saat itu dewa pohon berkata, "Benar, Anda tidak boleh kembali ke kehidupan awam. Tunjukkan bahwa batin spiritual Anda teguh." Alasan mengapa Buddha mengajarkan merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, bentuk pencemaran antara laki-laki dan perempuan, kedekatan antara pria dan wanita adalah sumber terciptanya kesalahan. Mengapa Anda tidak dapat menghayati ajaran Buddha? Anda harus menenangkan pikiran. Biksu ini seperti terbangun dari mimpi. "Benar, karena saya tidak terpikir untuk kembali ke kehidupan awam, mengapa batin pencerahan saya terus mengarah kepada akar, objek, dan ilusi yang mengacaukan pikiran dan batin. Pada akar, objek indera ditambah dengan ilusi. Mengapa bisa terjadi? Seharusnya saya lebih banyak berpikir tentang ajaran Buddha, merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, bagaimana memahami akar indera ini. Ketertarikan antara pria dan wanita menyebabkan kekotoran pada tubuh ini. Demikian, pikiran menjadi tenang dan memikirkan. Pada akhirnya, dia dapat menghayati Dharma. Benar-benar telah tersadarkan dan mencapai buah kearahatan. Ini adalah sebuah cerita yang diperoleh dalam sutra. Maka, kita harus mengetahui ketika kita dekat dengan perempuan atau ketika laki-laki dan perempuan terikat satu dengan lainnya, dapat mengundang kritik dan kecurigaan, membuat orang-orang curiga. Agar para makhluk tidak secara keliru membangkitkan pemikiran penuh dosa dan kesalahan. Tidak sendirian dalam memasuki rumah orang. Jika dikarenakan suatu alasan, mesti masuk sendirian, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Seharusnya ini untuk menjauhkan kritikan dan ketidaksukaan, agar para makhluk tidak secara keliru membangkitkan pemikiran penuh dosa dan kesalahan. Mereka seharusnya menghindari jalinan jodoh yang menyimpang dan tercemar, melindungi jalinan jodoh yang memurnikan batin, dan menjauhi jalinan jodoh yang tidak sesuai jalur yang benar, serta jalinan jodoh yang kacau balau. Di antara pria dan wanita, kita harus menghindari hal-hal yang menimbulkan kecurigaan agar tidak menimbulkan pandangan keliru untuk makhluk hidup dan melanggar pandangan yang penuh dosa dan kesalahan. Kita mengupayakan yang terbaik untuk menghindari. Oleh karena itu, mereka seharusnya menghindari jalinan jodoh yang menyimpang dan tercemar. Hal menyimpang ini
prinsip kita telah menyimpang. Ada pemikiran keliru, pandangan keliru, tidak benar dan tepat. Kita harus segera mensucikan batin kita menggunakan dharma untuk melindungi kesucian batin kita. Kita harus mengembalikan kesucian kita dengan segera, menjernihkan hati dan pikiran, sama seperti biksu tersebut. Dewa pohon menyadarkannya. Benar, saya harus segera fokus, memikirkan ajaran Sang Buddha. Fokus. Oleh karena itu, melindungi jalinan jodoh yang memurnikan batin, menghindari jalinan jodoh yang tercemar, harus menjaga jalinan jodoh yang memurnikan batin. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjauhi jalinan jodoh yang tidak sesuai jalur yang benar. Jika bukan jalinan jodoh yang sesuai jalur yang benar, maka harus kita sisihkan jalinan jodoh yang dapat mengacaukan batin. Kita juga harus segera kita hindari. Tidak sendirian dalam memasuki rumah orang. Tidak boleh sendirian memasuki kediaman duniawi dari orang lain. Sebab ditakutkan terjadinya kesalahan dan mengundang kritikan dan ketidaksukaan orang. Jadi tidak seharusnya masuk sendirian. Tidak sendirian dalam memasuki rumah orang, kita tidak boleh sendirian memasuki rumah orang lain. Jika memasuki rumah orang lain, janganlah bercakap-cakap dengan janda ataupun wanita lajang. Jika terdapat hal yang tidak bisa dihindari dan harus masuk ke dalam kediaman duniawi orang, maka saat itu kita harus bersungguh hati dalam melakukan pencegahan. Mencegah berarti kita harus memiliki rasa takut. Mencegah jangan sampai ada kesalahan. Kita harus benar-benar mawas diri untuk mencegah kritikan orang kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sendirian masuk. Jika dikarenakan suatu alasan mesti masuk sendirian, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Jika dikarenakan suatu alasan mesti sendirian masuk ke rumah orang, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha, sehingga dapat memusatkan pikiran agar tetap murni, melindungi dan menegakkan sila murni. Jika dikarenakan suatu alasan harus sendirian masuk ke rumah orang, maka kita harus mawas diri. Oleh karena itu, mesti masuk sendirian, yakni harus ada kewaspadaan. Oleh karena itu, harus memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Jika dikarenakan suatu alasan mesti sendirian masuk ke rumah orang, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Dengan mengingat Buddha, kita dapat menarik kembali hati kita, membuat hati kita jernih, dapat menjaga sila murni kita. Hal ini harus kita hayati dengan sungguh-sungguh. Sekiranya membabarkan dharma kepada para wanita tidak boleh tersenyum menyeringai, tidak menampakkan bidang dada. Sekalipun demi dharma tidak boleh akrab dengan mereka, lebih-lebih jika demi hal lain. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Jika kita membabarkan dharma kepada wanita, jangan tertawa menyeringai. Hanya berbicara pada apa yang mau dikatakan, berbicara dengan sikap yang lurus. Kita bisa bersikap lemah lembut, namun jangan tertawa menyeringai saat membabarkan dharma. Pada saat membabarkan dharma, harus dengan sikap yang lurus, apalagi terhadap wanita. Saat laki-laki berbicara pada wanita, kita harus bersikap lebih bermartabat.
tidak boleh tersenyum menyeringai, tidak menampakkan bidang dada. Karena terhadap wanita, indera mata yang dimiliki wanita juga sama-sama bisa terpikat oleh rupa. Sebelumnya telah dikatakan, perempuan juga bisa mengganggu laki-laki. Juga sangat banyak masyarakat demikian begitu rumit antara laki-laki dan wanita. Jika bukan laki-laki yang menggoda wanita, maka wanita yang menggoda laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki di depan wanita juga harus sangat bermartabat. Oleh karena itu, akar indera dan kondisi kita harus sangat berhati-hati. Sekiranya membabarkan dharma kepada para wanita, tidak boleh tersenyum menyeringai, tidak menampakkan bidang dada. Jika ada jalinan jodoh untuk membabarkan dharma kepada wanita, dikala tersenyum tidak boleh menampakkan gigi untuk menjaga tetap serius dan cermat. Tutuplah bidang dada untuk menjaga pengekangan diri. Jika ada jalinan jodoh untuk membabarkan dharma kepada wanita, dikala tersenyum tidak boleh menampakkan gigi. Jika kita tersenyum, maka tersenyumlah dengan lembut. Jadi, Sang Buddha tersenyum dengan lembut saat membabarkan dharma. Beliau tidak tertawa terbahak-bahak. Terkadang beberapa orang saat mereka berbicara, satu kalimat pun belum selesai tersampaikan, lalu tertawa terbahak-bahak. Semoga orang-orang bisa benar-benar dan bermartabat dalam berbicara. Dikala tersenyum tidak boleh menampakkan gigi. Jika kita ingin tersenyum, maka tersenyumlah dengan lembut. Sang Buddha saat berbicara juga tersenyum untuk menjaga agar tetap serius dan cermat. Beliau sangat penuh dengan kewaspadaan, sangat berhati-hati, begitu disiplin diri dalam membabarkan dharma. Oleh karena itu, tutuplah bidang dada. Kita perlu untuk menutupi tubuh kita. Di masa Buddha, para biksu hanya akan menunjukkan setengah dari bahunya. Tapi ketika mereka membabarkan dharma kepada wanita, mereka akan menutupi bahunya secara keseluruhan. Sehingga ini akan membuat mereka lebih bermartabat, tidak memperlihatkan dada. Oleh karena itu harus sangat waspada. Tersenyum menyeringai adalah tersenyum mengejek. Menampakkan bidang dada adalah tidak sopan. Keduanya termasuk perilaku tidak benar, jadi seharusnya dijauhi. Tersenyum menyeringai dan menampakkan bidang dada akan dapat menambah niat tidak baik dari orang. Tersenyum menyeringai adalah demikian. Jangan tersenyum menyeringai, menampakkan bidang dada, yaitu tidak menunjukkan kewibawaan. Tidak boleh. Ini adalah wujud manusia kita. Kita juga harus menjaga kewibawaan. Maka harus bersungguh hati. Perilaku tidak benar yaitu keluar dari jalur. Apakah jalur kita untuk membabarkan dharma? Tata krama kita harus jaga baik-baik. Jangan tersenyum menyeringai. Punggung dan dada tidak boleh terbuka. Ini termasuk perilaku tidak benar, bukan aturan sikap yang berwibawa dan mengesankan. Kita harus bersungguh hati, sehingga seperti ini membabarkan dharma cara ini. Tersenyum menyeringai menampakkan bidang dada adalah menambah niat tidak baik dari orang. Jika kamu hendak membabarkan dharma kepada orang, dengan menggunakan sikap ini, orang makin tidak dapat menerima dharma, juga membuat batinnya tidak tenang. Dulu Ananda bertanya kepada Buddha, setelah Buddha parinirwana nanti, bagaimana hendaknya berlaku ketika bertemu wanita? Buddha menjawab,
jangan bertemu dengannya. Jika bertemu, jangan mengobrol dengannya, dan hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Sehingga dulu Ananda bertanya pada Buddha, bila kemudian hari Buddha telah tiada, bagaimana perilaku kita bila bertemu wanita? Buddha mengatakan kepadanya, jangan bertemu dengannya. Jika bertemu, jangan mengobrol dengannya. Jangan bertemu dengannya. Jika bertemu, jangan mengobrol dengannya. Hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Kita menggunakan cara apa untuk membabarkan Dharma? Kita memiliki aturan. Ini pasti butuh mengutip cerita dalam sutra. Ingin diceritakan kepada semuanya di sini, namun waktunya tidak cukup. Jadi, sekalipun demi Dharma, tidak boleh akrab dengan mereka, lebih-lebih jika demi hal lain. Sekalipun dengan perhatian benar dan kesungguhan hati ingin berbuat demi Dharma, tetap saja tidak pantas untuk timbul keakraban dengan mereka. Terlebih lagi, kalau untuk hal-hal lain yang tidak baik. Ketika membabarkan Dharma kepada para wanita, hendaknya menghindari timbulnya kritikan dan ketidaksukaan orang. Jadi tidak boleh akrab, apalagi kalau untuk urusan lain. Demi Dharma kita harus sangat berhati-hati. Waktu berbincang berdua dengan wanita, kita harus hati-hati. Ada pembatasan diri. Sekalipun dengan perhatian benar dan kesungguhan hati ingin berbuat demi Dharma, kita harus memiliki perhatian benar. Kita harus menggunakan hati yang benar dan jujur untuk Dharma. Jika demikian, hati tidak meninggalkan Dharma. Kita baru bisa berada di tengah orang banyak. Dalam kelompok wanita membabarkan Dharma untuk mereka, sehingga sewaktu membabarkan Dharma, kita harus berhati-hati, apalagi mendekatinya sewaktu tidak membabarkan Dharma. Ini tidak boleh, ini tidak benar. Sehingga dalam membabarkan Dharma kepada wanita, kita harus menghindari kritik dan ketidaksukaan. Jadi, tidak boleh akrab. Apalagi kalau untuk urusan lain, saat membabarkan Dharma, kita harus sangat bermartabat apalagi di tempat lain. Jadi, setiap saat kita harus sangat berhati-hati terhadap wujud penampilan laki-laki dan wanita. Saat berbicara dengan orang lain, kita harus sangat bermartabat, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.